saya hormati Bapak Ibu Guru serta Bapak Operator Sekolah SD Negeri Madusari 01. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya. Semoga kita menjadi penerima syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan rincian acara yang akan kita laksanakan dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Namun di sini yang saya akan terapkan itu dari budaya positif di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Madusari 01 kepada Bapak Dede Rohedi, SPD MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Madusari 01. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengikuti kegiatan tentunya dalam keadaan sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, sampai termasuk pada kita. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Pak Rian Arifin PD mengajak teman-teman semua Dewan Guru untuk kolaborasi dalam kegiatan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dalam kegiatan salon guru penggerak, memang banyak sekali kegiatannya, termasuk pada kegiatan hari ini, ya. Dan tentunya apa yang menjadi topik dari kegiatan hari ini mengenai budaya positif ini tentunya dapat nanti kita ambil manfaatnya. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak itu awalnya itu dari diri sendiri, kemudian dibebaskan di dalam kelas pada anak kita, kemudian lebih luas lagi nanti selain kelas 6 mungkin dapat diikuti oleh kelas-kelas
lain dari kelas 1 sampai kelas 5 ya tentunya. Dan untuk topik pada kegiatan hari ini itu tentang budaya positif, di mana akan menumbuhkan karakter anak, terutama ya berkaitan dengan kegiatan itu sangat positif sekali ya. Keberadaannya nanti dapat diterapkan dalam kehidupan saya. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa budaya itu ada yang sifatnya kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi walaupun kita di zaman yang serba canggih milenial, tentunya akan budaya yang tentunya positif ini ya di sekolah terus ditumbuh kembangkan. Contohnya budaya positif ketika bertemu dengan anak-anak itu kita saling sapa, salam dan senyum ya. Itu juga termasuk di antaranya salah satu menumbuhkan budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih gamblang dalam kegiatan ini. Yang jelas mudah-mudahan dari kegiatan siang hari ini atau kegiatan siang menjelang yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan lancar dan tentunya manfaatnya dapat kita diterapkan khususnya di kelas dan utamanya di sekolah kita di SD Negeri Madusari Kos. Demikian yang dapat disampaikan untuk kiranya dapat dilanjutkan untuk kegiatan ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah sambutannya terkait dengan pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk kelancarannya acara pada pagi hari ini tentunya kita harus bisa bersemangat terlebih dahulu ya. Contohnya dengan tepuk semangat seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Walaupun di siang ini cukup panas ya Bapak Ibu, tapi kita harus selalu bersemangat untuk berdiskusi dan mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ya. Jelas? Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, ya, untuk umumnya untuk Bapak Ibu semua. Karena saya kira dari materi-materi yang akan sampaikan ini nanti berkaitan dengan pembelajaran di setiap harinya kita di sekolah seperti itu. Oke, langsung saja. Nah ini seperti konsep budaya ataupun konsep inti budaya positif. Yang pertama ini ada yang disebut dengan perubahan paradigma positif. Yang kedua ada disiplin positif. Terus ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang baik gitu ya, nilai kebajikan. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia. Terus ada motivasi perilaku manusia. Ada lagi posisi kontrol guru.
terus ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada restitusi. Nah, sebagai gambaran nanti di sini saya sambil duduk ya Bapak Ibu. Untuk beberapa konsep yang ada dalam konsep ini nantinya itu kita bisa gabungkan untuk beberapa ini menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Apalagi di sini ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, dan satu lagi posisi kontrol guru. Tentunya ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya ketika kita menemui siswa-siswa yang selalu melanggar keyakinan kelas seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini sebagai pengantar sebelum kita melaksanakan ke pembelajaran selanjutnya ataupun ke slide selanjutnya, di sini ada sebuah permainan Bapak Ibu. Permainan ini sebenarnya berhadapan, cuman nanti bisa juga kita bayangkan dengan teman gitu kan. Kalau misalnya sebab sendirian bisa bayangkan itu dengan teman. Caranya nanti ada yang ngepal tangan seperti ini. Nah, yang di sampingnya nanti mencoba untuk membuka, gitu ya. Nanti cara membukanya itu bebas ya, mau dengan cara apa kira-kira nantinya ya. Dengan cara bisa menghardik, mengintimidasi, atau memarahi, menggoda, ya, atau dalam bahasa kita ngelek-ngetek ya, mengkritik gitu. Bahkan juga bisa dengan cara bagaimana itu kira-kira bisa terbuka atau tidak gitu kan. Nah, nanti bisa bergantian gitu ya. Coba dalam waktu 30 detik saja, jadi bergantian ya. Kita mulai coba misalkan gantian. Sekarang orang pertama dulu mencoba untuk membuka. Ini kebetulan tempat duduknya perempuan dengan laki-laki dengan laki-laki ya, jadi tidak ini. Siap ya, di hitungan 30. Silakan, itu mau dibuka, bisa buka tidak, bisa dirayu atau dengan cara apa kira-kira terbuka atau tidak ya. Bisa terbuka tidak ya. Oke, 10 detik lagi, bisa terbuka tidak. Bisa terbuka tidak? Ya, waktunya habis. Tidak, bisa terbuka tidak? Oh, bisa, itu bisa terbuka ya. Bisa terbuka. Coba sekarang gantian. Tadi yang ini gantian ya. Ulah mencari balikan gitu ulah. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya, dengan 30 dimulai. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tadi saya lihat itu ada yang bisa terbuka ya. Itu bisa terbuka itu dengan cara apa kira-kira? Itu dengan digoda ya, digoda, dikritik bisa itu dibuka. Namun Bapak Ibu, di sini tadi ada pertanyaan di bawahnya nih ya. Langsung aja ke pertanyaan yang ketiga karena saya bisa dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Siapa Pak Yuno? Diri sendiri. Ya, jadi kadang-kadang walaupun digoda, dirayu dan lain sebagainya itu tidak bisa terbuka. Seperti itu. Nah, seperti itu juga seperti anak didik juga ya. Kadang-kadang anak didik yang mempunyai pendirian yang sangat kuat, ketika kita memberikan sesuatu hal yang menurutnya itu tidak sesuai dengan dirinya, itu sulit untuk kita luruskan. Tapi kalau misalkan siswa yang nantinya bisa kita ayo ataupun bagaimana itu bisa
mengikuti apa yang diinginkan oleh kita. Namun kita sebagai guru kita tidak bisa memaksakan siswa untuk sesuai dengan keinginan kita. Tapi di materi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah melaksanakan kegiatan untuk pengantar pada acara awal ini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tetap semangat? Semangat. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang pertama ya, perubahan paradigma positif. Ini materinya seperti ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berindependensi, sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perlu kita ketahui profil pelajar Pancasila ini, kalimat ini muncul pada awal namanya Merdeka Belajar ataupun kurikulum Merdeka. Betul Bapak Ibu? Ini merupakan sesuatu hal yang baru. Jadi Bapak Menteri kita merubah kurikulum dari kurikulum 2013 ataupun kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Ini ditambah dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini nanti siswanya itu bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Yang diharapkan kita mempunyai siswa yang seperti itu. Tentunya sebelum siswanya kita terlebih dahulu yang harus melaksanakan ini. Yang minimal kita hafal dulu, nanti kita tahu maknanya seperti apa. Mungkin di beberapa waktu yang lalu kita pernah mencoba menghafal terkait profil pelajar Pancasila dengan lagu ya. Masih ingat tidak? Masih ingat ya? Ya, kita coba lagunya. Oke, siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu bisa kita terapkan juga setiap hari ke siswa di awal pembelajaran agar siswa juga bisa hafal. Setelah hafal nantinya kan kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas itu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satunya ya bisa dengan cara apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, berdoa sebelum pembelajaran ya, Asmaul Husna ya, biasa Asmaul Husna ya. Alhamdulillah sekolah kita itu sudah dilaksanakan setiap harinya kebiasaan-kebiasaan itu. Selain itu kan ada sholat duha, sholat zuhur untuk kelas-kelas yang tinggi. Nah, untuk berkebinekaan global, di sini berkebinekaan global ini maksudnya setiap siswa itu mampu menghargai setiap perbedaan yang ada di sekolah ataupun di kelas, di lingkungannya, juga di lingkungan, artinya lebih luasnya di lingkungan, itu ya. Bisa menghormati dengan sesama, menghormati dengan orang tua, menghormati dengan anak yang lebih muda. Sama seperti kita juga ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bisa mengakui yang namanya kebinekaan global, melaksanakan. Terus bergotong royong. Nah, ini gotong royong ini kan ya sama ya. Itu bergotong royong ini bekerja sama, berkolaborasi dan lain sebagainya. Yang alhamdulillah di sekolah kita juga terutama di guru-gurunya ini selalu bisa bergotong royong dalam melaksanakan sesuatu, saling berkolaborasi. Dan masalah di satu kelas bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Seperti itu.
mandiri. Nah, mandiri ini nanti berkaitan dengan diri sendiri ya, diri sendiri. Mulai dari kalau anak-anak mungkin bisa ataupun bisa berangkat dari sekolah dari rumah ke sekolah sendiri, itu termasuk kan mandiri. Misalkan mencuci pakaian di rumah sendiri, gitu ya. Terkait dengan mandiri, Bapak Ibu sudah tahu karena di mandiri ini di kurikulum sebelumnya juga ada ya untuk mandiri ini di penanaman kan karakter ya waktunya kan PPK. Terus ada lagi kreatif. Nah, kreatif ini berkaitan dengan menuangkan imajinasi anak yang bersifat nantinya itu untuk kemajuan ya. Kreatif ini sehingga menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sebuah lagu dan lain sebagainya, itu yang bersifat membantu kepada dirinya atau orang lain, dan memunculkan sesuatu yang baru ya. Kreatif dan inovatif ini hampir sama ya Bapak Ibu. Mungkin bisa salah satunya ini kreatif ini contohnya di kelas saya ini di kelas 6, mungkin bisa lihat di sekeliling itu terdapat media-media pembelajaran yang dibuat oleh anak. Di sini saya hanya memfasilitasi anak dengan memberikan sebuah tugas dan langkah-langkah mengerjakan, namun anak-anak tetap memberi sebuah hiasan-hiasan yang ada di pinggirnya sehingga media-media pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan indah. Seperti itu kreatif itu. Kalau bernalar kritis ini contohnya salah satunya rasa ingin tahu yang tinggi, terus sering bertanya di kelas terkait dengan pembelajaran, mau belajar sesuatu hal yang baru, nantinya berkaitan dengan bernalar kritis. Ya, di kurikulum ini, kurikulum yang baru itu sebenarnya kita ya termasuknya masih dalam tahap peralihan, baru 2 tahun menjalankan kurikulum ini. Jadi kita mencoba untuk beradaptasi dengan paradigma yang baru ya. Salah satunya yang dicanangkan dalam kurikulum ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Belajar berdiferensiasi ini pembelajaran yang beragam tergantung dengan siswanya Bapak Ibu ya. Kita harus bisa memahami karakter siswa terlebih dahulu sebelum kita menentukan pembelajaran apa sih yang akan kita laksanakan. Mungkin seperti itu juga yang didapatkan Bapak Ibu dalam pendampingan kurikulum Merdeka di beberapa waktu yang itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, biar kita kantor kita ulangi lagi penyanyi ya. Dari profil pelajar Pancasila ini kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini di nomor 2 itu, ini masih di nomor 1 ya. Di nomor 1 itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol. Nah, contoh, kita sebagai guru tidak bisa yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, tidak bisa kita itu guru itu sebagai guru, kamu harus menjadi apa yang saya inginkan, gitu ya, tidak bisa. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saya tidak kan ya. Terus karena ini berikan kritik aja terus gitu ya. Jadi siswanya juga nanti pusing gitu ya. Padahal walaupun siswanya
itu bersalah gitu kan. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Pokoknya kamu sebagai anak harus menjadi presiden misalkan seperti itu, tidak bisa ya kan? Karena mereka mempunyai keinginan sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin dari 4 ini ada salah satu yang hampir ya, ini hampir nanti baik ini, yaitu ilusi yang mana? Yang ini ya. Yang bahwa semua penguatan positif ada tujuan bermanfaat, ini hampir mendekati ya gitu. Terus selanjutnya, nah ini merubah paradigma dari misalkan stimulus respon perang dunia dengan ke teori kontrol. Jadi ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya dari realitas ataupun kebutuhan kita sama. Dan berdasarkan teori, kebutuhan kita itu berbeda tidak? Berbeda ya. Kita siswa misalkan satu kelas itu kebutuhannya sama tidak kira-kira yang mereka inginkan? Berbeda-beda kan? Ada yang suka olahraga, ada yang menari, ada yang suka misalkan tentang ekonomi, yaitu jajan ya, itu termasuk ekonomi juga ya, atau belajar matematika gitu ya. Itu jadi berbeda-beda. Dan sama. Terus yang kedua, semua hal yang sama, betul tidak? Tidak ya. Betul itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu sikap yang bagus atau tidak? Tidak. Memaksakan. Betul itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memahami ya. Ketika kita saling memahami satu sama lain itu tidak akan ada yang namanya perdebatan, apalagi permusuhan seperti itu ya. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, selanjutnya ini bisa diubah kalimat tersebut. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku itu tujuan. Ada tujuannya. Contoh, anak di kelas kita misalkan dia mencoret-coret tembok. Itu kan sebuah kesalahan. Namun di balik itu pasti dia punya tujuan. Apa sih tujuannya? Bisa kita tanyakan. Terus saya ingin menggambar Bapak Ibu misalkan. Lalu kita ya kan fasilitas berupa misalkan tugas untuk menggambar ya, ataupun bisa setiap harinya diperintah untuk membawa buku gambar. Jadi ketika Bapak Ibu melihat anak itu udah hampir menulis di tembok, ya silakan kamu gambar di tembok. Di kertas saja seperti itu. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini bisa berubah katanya itu menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya seperti tadi ya, terkait dengan kepalan tangan itu kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Yang bisa mengontrol diri orang lain itu dirinya sendiri, gitu kan, lewat kesadaran. Terkecuali kalau kita misalkan memberikan sebuah ilmu kepada orang tersebut, kita tidak bisa memaksakan. Biarkan orang tersebut itu mengontrol dirinya sendiri. Itu seperti itu ya. Tapi ada di restitusi ya. Terus ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, contohnya kita mau dibujuk tapi gagal terus kita paksa, itu tidak boleh. Nah, namun di sini bisa kita rubah kolaborasi
dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita mempunyai keinginan, tentunya kita bisa kolaborasikan dengan teman-teman. Kita cari waktu untuk mengkolaborasikan dengan teman-teman. Misalkan kita akan membuat sebuah pojok baca. Nah, kita ingin pojok baca tersebut berada misalkan di dekat perpustakaan. Nah, namun kita harus tanya dulu kepada teman yang lain tentang pendapatnya. Lebih baik di mana nih sifatnya? Seperti itu ya. Nanti akan muncul ide baru. Nanti kita keluarkan terkait dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita tidak bisa terlaksana, kita bisa menggunakan keinginan orang lain, tetapi dengan penuh dengan rasa lapang dada. Karena itu juga tujuannya bersama. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah, ganti model berpikir menang. Jangan kita berpikir kita itu kalah. Jangan sampai kita berpikir kita itu kalah. Kita itu menang ketika kita mau menerima pendapat dari orang lain. Jangan merasa ketika pendapat orang lain yang dilaksanakan kita merasa kalah. Jangan seperti itu. Ini ya untuk pendekatan dari kontrol. Selanjutnya yang kedua, ini merupakan yang kedua, yaitu ada disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan atau reward maupun ancaman dan hukuman, gitu ya. Jadi diharapkan disiplin ini muncul dari dalam dirinya masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ada contoh nilai kebajikan ini pada institusi atau organisasi. Salah satunya ini di institusi kita ya, ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikannya itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, berkebinekaan global, terus ada gotong royong, mandiri, dan terus selanjutnya ada bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah contoh nilai kebajikan ya, seperti dalam IBO Primary Years Program atau PYP. Ini ada toleransi, bahasa, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada 9 pilar karakter dalam Indonesian Heritage Foundation atau IHF ya, oleh cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, bertanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan ya, yang tentunya kita sesuaikan dengan di mana kita ada, gitu kan. Berarti yang kita gunakan ini yang profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikannya bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai primernya, nanti nilai-nilai yang lainnya ataupun nilai sekunder yang bisa dilaksanakan
laksanakan juga. Seperti itu, ini nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan itu apa tadi? Nilai-nilai yang baik gitu ya, ataupun nilai yang positif gitu. Kita ini ya. Selanjutnya ini yang ketiga ya, yaitu keempat, untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Ya, mungkin melihat kebutuhan dasar manusia ini salah satunya mungkin Ibu ya, makan ya. Nah, ini ternyata menurut Dr. William Glazer itu 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama ada penguasaan, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, terus bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu mungkin salah satunya makan gitu. Terus ada lagi kesenangan dan ada kebebasan. Nah, inilah yang kita cari sebenarnya dalam kebutuhan hidup. Mungkin ada yang sama dengan pemikiran Dr. William Glazer gitu ya. Karena dalam kehidupan misalkan kita ataupun tidak punya kebebasan, tidak merdeka ya, itu kehidupan itu akan menjadi terasa sulit Bapak Ibu. Gitu ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada ini 5 kebutuhan dasar. Contohnya ada kata-kata terkait 5 kebutuhan dasar ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu seru. Nah, ini berkaitan dengan contohnya ada ini anak saya sebutkan, Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru atau Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberi Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu seru. Ketika ditanya ya, kamu kenapa kejar-kejaran, malah dikejar malah lari gitu kan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu seru. Ini termasuk nilai apa? Kira-kira ada seru gitu kan? Kesenangan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, nilai kesenangan. Terus ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Dia menganggap bahwa dia mendapatkan cinta dan kasih sayang. Padahal si ibunya itu ya betul ya, takut anaknya itu ketabrak gitu ya. Terus selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Ketawa ya, dia itu penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas Bu. Itu namanya nilai kebebasan. Nilai kebebasan. Jadi minta kebebasan agar pembelajaran sesuai yang dia inginkan. Nah, ini ya, baik dari kebutuhan dasar ada juga motivasi perilaku selanjutnya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas sesuai alokasi waktu, motivasi apakah yang melandasi tindakan Anda? Kira-kira ya. Kira-kira apa? Bisa dijawab aja di dalam hati ya. Ini mungkin ada jawaban, langsung jawaban ya di sini. Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan? Apakah atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan ya? Jadi apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin? Jadi tidak ingin ya, tidak ingin ditegur ya, karena tidak ingin ditegur. Mungkin ada, namun di kita tidak ya, karena kita di sini mempunyai keinginan dari dalam hati untuk berangkat awal seperti. Ada lagi
pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan ataupun guru berprestasi. Ya, itu maksudnya mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini adalah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Ya. Nah, dari ketiga tadi itu manakah kira-kira yang memotivasi Anda? Kira-kira yang mana kira-kira? Atau bahkan ketiga-tiganya sesuai dengan yang menjadikan motivasi dalam diri Anda ketika Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira nilai yang mana Bapak Ibu? Tidak ingin ditegur, ada yang ingin pujian, atau memang karena menghargai waktu dengan menghargai diri sendiri. Yang ketiga ya, ya, itu ya, itu alhamdulillah. Jadi kita sudah memulai menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu motivasi yang sangat baik. Motivasi perilaku manusia yang sangat baik juga. Nah, ini ya, ada 3 jenis motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini tiga-tiga itu memang semuanya itu motivasi perilaku manusia, ya. Karena memang untuk sampai dalam tahapan ini itu tidak semua manusia bisa, ya. Karena tidak semua manusia bisa, namun bisa berawal dari sini dulu, berjalan ke sini, terus ke sini, ya. Ataupun cara bergantian, gitu ya. Ini dulu, gitu. Tapi ini sepertinya yang terbaik untuk memotivasi diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Seperti itu ya. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Terus selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Oke. Yang namanya hukuman itu tentunya menyakitkan ya. Dulu juga mungkin ketika saya sekolah pernah ya dihukum gitu kan, tapi itu bersifatnya itu sementara setelah dihukum langsung itu saya merasa kok saya disakiti seperti ini gitu ya, terus timbullah tidak nyaman gitu ya, itu ya seperti itu. Nah, ini sikap atau sifat hukuman ini nantinya itu bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini ya dari hukuman ketika gagal. Nah, terus penghargaan. Nah, dalam penghargaan ini mempunyai sifat gagal juga ya. Di sini penghargaan juga tidak efektif. Terus merusak hubungan. Nanti ada sikap iri ya. Terus ada lagi mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini bisa dikatakan nilai negatifnya dari sebuah penghargaan. Kita mendapat penghargaan belum tentu nanti orang lain itu merasakan dia itu senang, ya. Dia masih kadang-kadang merasa iri, muncul sifat iri, ya. Muncul sifat iri. Nah, di sini konsep disiplin yang sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Bisa kita lihat nantinya ya. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, dulu ya saya pernah itu menghukum siswa gara-gara dia bermain bola di dalam kelas jam istirahat,
terus mengakibatkan kelas menjadi berantakan, terus saya perintah untuk mengelilingi lapangan takraw seperti. Tapi itu hanya penguatan jangka pendek, dia bisa mengulangi lagi, gitu ya. Terus kalau konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Nah, terus ada juga harus dipancing, stimulus atau disebut dengan stimulus respon ya. Respon. Terus murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kalau konsekuensi ini memang murid bisa tidak melaksanakannya lagi, tetapi dia itu menjadi ada sih kadang-kadang ya, tidak semua sih, kadang-kadang ada sikap keterpaksaan untuk mengikuti konsekuensi yang ada ataupun mengikuti nantinya itu peraturan yang ada. Namun di sini ada sebuah untuk meningkatkan konsep disiplin ini ada restitusi. Restitusi ini murid nantinya itu menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terus teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah itu nantinya yang diharapkan dari restitusi itu muncul yang ini ya. Dan ketika muncul nilai-nilai ini itu nantinya siswa akan selalu mengingat bahwa perbuatan itu salah dan dia juga merasa dalam dirinya perbuatannya itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Tentunya berbeda dengan konsekuensi. Rasanya di dalam dirinya itu ataupun pemikiran dalam dirinya itu tidak merasa terpaksa untuk menjalankan sebuah peraturan ataupun keyakinan dalam kelas itu. Nah, restitusi kita baru belajar terkait dengan restitusi dari keempat ini. Saya rasa restitusi lah yang terbaik untuk mendisiplinkan identitas diri. Nah, apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Jadi ketika misalkan murid berisik di kelas dan lain sebagainya, nanti kita bisa melaksanakan sebuah restitusi. Nanti ada langkah-langkahnya ya. Dengan seperti itu, nanti mudah-mudahan sikap mereka akan kembali menjadi siswa yang memiliki disiplin positif. Nah, ciri-cirinya itu restitusi itu yang pertama untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Ini restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Terus restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, ciri selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nantinya itu si siswa yang berbuat salah itu dia tidak dijauhi oleh kelompoknya, ya, karena dari kesalahan itu seperti itu. Ini ada konsep ya. Contoh, ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut mengelilingi lapangan, misalkan sepak bola, ini sepak bola ya, sepak bola. Terus guru marah dan murid takut, itu hukuman. Itu sikapnya seperti itu biasanya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ada juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi ya. Kalau restitusi,
Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, keyakinan pada dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain, gitu ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita bisa menanyakan siswa sering tidak mengerjakan PR, misalkan kita tanyakan dulu alasannya itu apa. Terus kira-kira itu sesuai tidak dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang ada. Nah, baru kita nanti memberikan motivasi pada siswa. Ini di restitusi ya. Jadi di restitusi itu tidak ada yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Nah, kita sebagai guru itu mau menjadi guru yang mana? Ini ada 5 sebenarnya posisi kontrol restitusi itu ada 5. Ada guru sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Kira-kira yang mana ini? Kita mau pilih yang mana? Dan tepat kira-kira nomor berapa? Yang ini ya, sebagai manajer. Oke, kita ke daftar pertanyaannya. Ketika kita sebagai penghukum itu seperti ini kata-kata penghukum, hei, patuhilah aturan sekolah. Kamu lari ke sana, berdiri di depan barisan, misalkan saat saat upacara, gitu, bercanda terus ya. Kalau memantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, yang pemantau ini ya, itu tetap ada konsekuensi. Kalau sebagai teman kita mengajak, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kalian ini tidak apa-apa, kalian tidak apa-apa, kalian ini kali ini tidak apa-apa, kamu salah, gitu kan ya. Jadi maksudnya jadi sebagai teman yang kali ini tidak apa-apa, kamu salah, seperti itu ya. Ada lagi pembuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru ini ya, contohnya kata beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu ataupun bu guru kecewa sama kamu. Ini pembuat rasa bersalah ya, gitu ya. Terus ini yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kan dijawab oleh siswa, dijawab. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari 5 posisi kontrol ini ya, ketika kasusnya itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kira-kira yang mana menjadikan yang sebagai manajer seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tentunya ketika kita akan menjadi posisi kontrol manager, kita juga harus membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Ini salah satunya saja ya, yang akan contohkan itu untuk menjadi manajer itu nanti kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau keyakinan itu kan muncul dari dalam diri siswanya masing-masing, itu keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat siswa itu agar harus sesuai aturan itu, dan peraturan itu biasanya yang dibuat oleh gurunya, bukan oleh guru dan siswa. Hanya gurunya saja biasanya peraturan kelas ini. Namun keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama-sama siswa. Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini tidak keyakinan, tapi peraturan, karena ini yang membuat polisi ya, yang buat polisi untuk ini. Ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Ini peraturan, karena memang harus mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini sudah aturan dan yang membuat bukan kita sendiri, tapi pemerintah. Nah itu seperti itu. Makanya di kelas juga kita buatnya keyakinan kelas saja agar siswa dan kita yang membuat. Nah, ketika seperti itu, ketika melanggar kita tidak perlu menghukum anak tersebut, namun kita bisa dengan segitiga restitusi nanti ya. Ini contohnya kegiatan saya di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama berdiskusi dulu dengan siswa. Peraturan apa sih yang akan ditulis? Nanti bisa dengan angkat tangan atau dengan siswa menulis sendiri ke depan, gitu ya. Teknisnya itu bebas ya. Nanti setelah muncul kata-kata, baru kita susun peraturan itu menjadi sebuah keyakinan dengan kata-kata yang positif ya. Misalkan tidak telat saat masuk, ganti kata positif jadi datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Kurangi penggunaan kata tidak. Selanjutnya ini ya, keyakinan kelas tersebut tempel di mana? Di kelas, agar setiap saat siswa itu bisa melihat. Tuh. Nah, bagaimana pembentukan tadi ya? Ini secara ini ada pembentukan keyakinan kelas itu. Yang pertama, pembentukannya itu lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu berarti tidak berbentuk ya, berbentuk peraturan. Jadi kata-katanya itu kata-kata anak-anak saja yang akan bisa dipahami gitu. Terus berupa pernyataan universal, bukan khusus ya. Misalkan khususnya itu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, universalnya kan datang tepat waktu. Berarti ketika setelah istirahat, setelah masuk sekolah itu datangnya harus tepat waktu. Universal ini ya. Terus dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi tidak ada kata negatif ya, tidak, dilarang, itu tidak ada. Terus sedikit saja biar buat mudah diingat, jangan misalkan 100 kesepakatan kelas itu tidak ya, sedikit saja buatnya. Terus dapat diterapkan di kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, bisa ditinjau kembali. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bukan oleh gurunya, tetapi oleh guru dan siswa. Namun siswa di SD ini mungkin perlu diarahkan, ya. Dalam pembentukan ini juga harus bersifatnya itu tidak ada yang terpaksa. Nah, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, tentunya kita harus membuat suatu umpan balik kepada siswa itu, bisa dengan menggunakan segitiga restitusi ataupun restitusi. Dan restitusi itu mengembalikan situasi menjadi situasi yang positif ya, menjadi disiplin positif. Nah, ini di sini tuh yang pertama ada menyetabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, tampilkan identitas. Terus menyetabilkan identitas, contohnya ya, kalimatnya begini ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja yang melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa dirinya itu takut gitu kan. Bukan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Terus selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kamu bisa ditanyakan Bapak Ibu guru saat sendiri dari institusi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalkan tanya aja kepada siswanya, ngobrol gitu ya. Itu validasi tindakan. Nah, baru
menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, coba bisa dibacakan semua. Terus tanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu menanyakan keyakinan, boleh seperti itu kata tanya. Ataupun kira-kira kamu dipanggil oleh bapak ibu ke sini tuh kenapa? Itu boleh seperti itu menanyakan itu, divalidasi tindakan, boleh ya. Ini di bab yang kedua. Terus baru menanyakan keyakinan. Berarti kamu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang nomor berapa, gitu kan, bisa seperti itu. Itu mungkin pemaparan segitiga restitusi, dan alhamdulillah ini dari berapa slide yang saya jelaskan dan saya tampilkan dari perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sudah disampaikan. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah jelas? Mungkin sudah jelas ya. Ini dari penjelasan dari saya. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu jangan terlebih dahulu kita menghukum murid, tapi mari kita terapkan restitusi, yaitu pengganti. Kalau zaman dulu dihukum, sekarang jadi direstitusi, seperti itu ya. Nah, namun sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus jelaskan terlebih dahulu awal-awalnya, dan kita buat juga keyakinan kelas seperti itu, agar kita saat melaksanakan restitusi itu sudah ada keyakinan kelas. Jadi kita lebih mudah untuk mengembalikan situasi menjadi situasi yang memiliki disiplin positif. Seperti itu. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ke acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu adalah penutup. Ya, untuk penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembicara dan pemateri pada kesempatan siang hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan materi pada kesempatan hari ini terdapat kesalahan ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mengucapkan mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kenapa kita membuat sebuah kesepakatan kelas? Agar kelas kita menjadi lebih teratur dan tertib, gitu ya. Itu agar lebih teratur dan tertib. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena ini nanti aturan ataupun kesepakatan ini, keyakinan ini akan kita buat bersama-sama dan akan kita laksanakan bersama-sama. Oke, apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ada yang tahu tuh? Ada yang tahu tidak? Oke, belum ada yang tahu ya. Yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kita buat agar kelas kita menjadi lebih teratur dan diri kalian dan diri kita semua, kaum guru ataupun semuanya itu menjadi lebih teratur dengan adanya kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Mau seperti itu? Mau menjadi lebih teratur? Oke, Pak Guru akan menuliskan dulu di depan ya. Di sini judulnya adalah kesepakatan
bagus lagi itu keyakinan kelas ya, keyakinan kelas aja ya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti kalian akan buat bersama-sama dengan Pak Guru. Siap? Siap. Ada yang mau menuliskan ke depan? Ya sini, kemarin. Betul ya? Oke, kita akan tulis nomor 1 terlebih dahulu ya. Nomor 1. Ada yang tahu kira-kira Kiki? Datang tepat waktu. Boleh? Siap? Duduk? Duduk. Tepat waktu, jadi nanti jangan ada yang terlambat ya. Datang tepat waktu. Terus yang nomor 2. Banyak yang mau yang sini dulu. Adria. Menghargai orang yang sedang berbicara. Setuju? Jadi nanti kalau ada orang yang berbicara di depan itu harus didengarkan. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan, ya. Ngerti? Ya, setuju? Setuju tadi ya. Nomor 3. Wani, ya. Vanessa. Menghargai orang yang berbicara. Ya, dari sama dengan Rian ya. Tadi yang kedua itu menghargai orang yang sedang berbicara. Gak apa-apa. Ada lagi? Ambil. Tidak berisik saat jam pelajaran. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Oke, tidak berisik saat apa? Tiga. Jadi nanti kalau sudah ada keyakinan kelas ini, kalian bisa mulai menerapkan dalam diri kalian masing-masing. Ya, tidak perlu ada yang namanya hukuman dari Pak Guru, tapi kalian harus bisa menjaga keyakinan kelas ini. Yang keempat, tuh, Junior. Minta izin saat ke kamar mandi. Minta izin saat ingin ke kamar mandi. Saat ke kamar mandi. Jadi kalau ke kamar mandi jangan langsung aja jalan, ada Pak Guru di sini. Minta izin dulu, mohon maaf Pak, saya ingin ke kamar mandi. Ya, sebenarnya sudah beberapa orang itu menerapkan seperti itu, namun ada masih beberapa juga yang masih langsung jalan aja keluar. Terus ada lagi? Siapa? Buang sampah pada tempatnya. Rehan. Bagaimana Rehan? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, tulis buang sampah pada tempatnya. Ya. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Jadi jangan sembarangan kamu buang sampah ya, langsung pada tempatnya. Kan banyak tempatnya depan, ada di dalam juga ada ya. Nomor? Nah, tuh. Kita makan dan minum saat istirahat. Jadi kalau dalam pembelajaran itu berarti kan jangan makan dan minum. Setuju tidak? Setuju. Oke, setuju. Makan dan minum saat istirahat saja. Setuju? Setuju. Tujuh. Bukan setuju, tujuh. Yang kenapa, Leo? Menggunakan seragam sesuai pada harinya. Ya, menggunakan seragam pada harinya. Ada lagi yang lain? Yuk. Ya. Menggunakan seragam lengkap sesuai hari. Ya, hampir sama ya. Ada lagi pakai seragam? Ada. Oke, kita ambil kesimpulan saja. Berarti menggunakan seragam lengkap sesuai harinya, gitu ya. Menggunakan seragam lengkap sesuai harinya. Jadi hari Senin kalian menggunakan baju putih merah, pakai dasi, terus pakai topi, sabuk, kaos kaki, sepatu, celana, gitu ya. Itu di hari Senin. Dan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Setuju? Setuju. Nomor 8.
Setuju tidak? Setuju. Oke, tulis pun. Tuh, menghargai sesama teman. Jadi jangan dengan teman itu saling mengejek satu sama lain. Ketika ada teman yang sedang berpendapat berbicara, dihargai, jangan diganggu, ya. Nomor 8 sudah, nomor 9. Oh, ini sudah 10. Apa ya? Membuat kelas kondusif untuk belajar. Nah, membuat kelas kondusif untuk belajar. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Maksudnya kondusif di sini tuh tidak ada yang bermain-main saat belajar, tidak ada yang bermain yang tidak menyangkut dengan pelajaran. Kalau bermain menyangkut dengan pelajaran kita sering lakukan, yaitu permainan saat belajar, itu boleh, ya. Setuju? Jadi 9 itu membuat kelas kondusif untuk belajar. Nomor berapa sekarang? Kita lihat 10 ya. Oke, 10. Ini udah 11 ini belakang ya, Bu. Oke. Mengerjakan piket tepat jadwal. Mengerjakan piket sesuai jadwal. Nah, ini sudah ada jadwal piketnya di depan, ya, bisa kalian lihat. Kalau kalian lupa, nah, bila perlu, kalau sangat perlu itu harus dihafal. Setuju? Setuju. Oke. Yang nomor 10. Ini mau berapa kesemuanya kelasnya kira-kira? 12. Ya 12 saja ya. Ada 2 tambah 2 lagi kita ya. Biar jadi 1 lusin. Nomor 10. Ya lagi. Menyediakan alat tulis masing-masing. Menyediakan alat tulis masing-masing. Setuju tidak? Setuju. Ya, menyediakan alat tulis masing-masing. Jadi jangan sampai kamu meminjam. Ya, jangan sampai kamu meminjam kepada teman agar teman kalian tidak terganggu. Nomor 11 sekarang. Nomor 11 ya. 11 tuh. 9, 10, 11 ya. Nomor 11. Apa kira-kira ada yang tahu? Kamu sudah? Badri? Udah belum Badri? Belum ya Badri sekarang? Menyediakan alat tulis masing-masing. Menyediakan alat tulis masing-masing tadi sudah ya. Ada lagi? Mengingatkan teman yang melanggar kesepakatan kelas. Mengingatkan teman yang melanggar kesepakatan kelas. Setuju tidak? Setuju. Kalian sebagai teman harus mengingatkan teman kalian saat teman kalian ada yang melanggar. Ya, Yang mengerjakan piket sesuai harinya Kak. ya ini belum ya. Udah ada ya. Ini untuk mengerjakan piket sesuai harinya. Oke, masuk juga ya. Mengerjakan tadi kita sudah sepakati, cuman belum tertulis di sini. Nanti kita tulis. Ya. Piket sesuai harinya. Piket sesuai harinya. Tadi sudah disetujui kan? Sudah. Terus yang ke-12 adalah mengingatkan teman yang apa? Melanggar ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan. Oke. Terus seperti tulis Putri ya. Mengingatkan teman dan teman yang melanggar atau yang tidak mengerjakan ya, yang tidak mengerjakan, tidak melaksanakan keyakinan kelas. Mengingatkan teman yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Setuju tidak? Setuju. Ada 12 kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Silakan nanti kalian ingat-ingat dan laksanakan. Terus setelah itu sebelum kita hapus di sini, di papan tulis ini, nanti kita akan menulis ya tentang keyakinan kelas di kertas yang berwarna putih. Kertas besar yang berwarna putih nanti diberikan oleh Pak Guru. Kertas tersebut kita
Ya, tadi kita sudah membuat sebuah ataupun 12 buah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah dituliskan di papan tulis. Sekarang kita akan menuliskan di kertas karton agar nanti kertas ini kita tempelkan di kelas kita menjadi pedoman bagi kalian agar kalian ingat bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Ya, setelah kita tempel, Pak Guru harapkan kalian nanti bisa melaksanakan ataupun melakukan kesepakatan kelas ini. Mengerti? Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan minta orang dari kalian untuk menuliskan nomor 1 sampai nomor 12, gitu ya. Ada yang mau itu? Ada yang mau? Siapa? Gak ada? Ada yang mau? Oke, kalau nggak ada yang mau, Pak Guru tunjuk saja ya. Coba untuk menulis ya nomor 1 sampai nomor 5 dulu ya. Nih, Putri, maju. Maju sampai 5 ya. Silakan. Sana. Ya, silakan. Ini tinggal menyalin agak atas sedikit, Bu. Nomor 1. Ya. Selanjutnya ya, terima kasih kepada anak-anak kelas 6 yang sudah membuat keyakinan kelas. Pak Guru harapkan dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas dan dituliskan di kertas karton ini dan nanti ditempelkan di kelas, Pak Guru harapkan kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, dan dengan disiplin. Mengerti?